Oke ya, selamat pagi semuanya ya. Saya harap Anda dalam keadaan sehat dan tentunya siap untuk mengikuti materi kita pada video kali ini ya. Kalau pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang eliminasi Gauss ya, dimana kita akan menolkan segitiga bawah, dan kali ini kita akan masuk ke yang namanya eliminasi Gauss-Jordan ya, masih tergolong direct. Seperti apa metode Gauss-Jordan? Mari kita perhatikan penjelasan berikut ya. Ini Anda sudah familiar ya, kemarin atau video sebelumnya tentang eliminasi Gauss ya. Nah, idenya menolkan segitiga bawah. Nah, bedanya dengan eliminasi Gauss-Jordan adalah apa? Adalah kita akan membuat selain segitiga bawah, kita akan membuat juga segitiga atasnya menjadi 0 ya. Dan diagonal utama ya, sekali lagi diagonal utamanya menjadi 1 ya. Dengan demikian, jika keadaan matriksnya seperti ini, maka nilai X1, X2 dan X3 itu adalah sama dengan nilai D1, D2, D3 dan seterusnya sampai dengan Dn ya. Artinya apa? Artinya kita tidak perlu lagi melakukan yang namanya substitusi balik ya, di mana nilai X1, X2 dan X3 itu serentak ditemukan ya. Dengan syarat kita harus menggiring matriks A ini menjadi bentuk seperti ini ya, menjadi bentuk segitiga bawah 0, segitiga atas 0 dan diagonal utamanya bernilai 1 ya. Sehingga ini identik juga dengan yang namanya matriks identitas ya, bagian A. Oke, seperti itu. Mari kita lihat ya. Jadi peran utama di sini adalah operasi baris elementer ya. Operasi baris elementer itu saja. Artinya apa? Tidak ada lagi substitusi balik. Nah, sebagai contoh soal, kita masih menggunakan soal yang sama dengan contoh soal sebelumnya. Nah, di sini saya sudah mengambil contoh akhir dari proses sebelumnya ya, di mana dapat Anda lihat di sini bahwa pada proses sebelumnya ya, contoh menemukan eliminasi Gauss, kita sudah menolakkan segitiga bawah ya, segitiga bawah. Sorry, di sini ya, segitiga bawah. Nah, langkah selanjutnya biar gampang, maka yang kita lakukan terlebih dahulu ada apa? Membuat diagonal utama ini ya, diagonal utama ini bernilai 1. Nah, bagaimana supaya diagonal utama bernilai 1? Maka kita akan mengalihkan dengan 1 per dari elemen pivotnya atau elemen pada diagonal utama ini, A11, A22, A33 dalam atau bisa juga disebut C11, C22 dan C33 ya. Jadi seperti itu. Nah, karena untuk membuatnya menjadi 1 hanya membagi saja dengan elemen di sini, maka gampang saja, berarti R1 kita bagi dengan 2, kemudian R2 kita bagi dengan minus 2 dan R3 kita bagi dengan minus 5. Sehingga setelah melakukan transformasi ini, maka hasilnya menjadi seperti di sebelah sini ya. Oke. Kalau di sini sudah seperti ini, maka langkah selanjutnya kita akan apa? Menolkan dulu misalnya di kolom kedua sini di 1,5 ya. Jadi contoh ini saya pindah ke sini ya. Menolkan 1,5, tetap kita menggunakan cara yang sama, berarti R1 dikurangi dengan 1,5 R2 ya. Harusnya kan ini 1,5 per 1 ya kan, karena elemen pivotnya 1. Nah, karena elemen pivotnya 1, maka kita tidak perlu menuliskan. Nah, ini kita tidak perlu menuliskan satunya, karena per 1 biasanya dituliskan saja angka yang di atas di atasnya ya, atau pembilangnya saja. Jadi R1 kurang dengan 1,5 R2 ya. Prosesnya sama, jadi seperti itu, sehingga dengan menggunakan transformasi ini yang polanya sama, membuat bagian di sininya menjadi 0. Nah, oke. Langkah selanjutnya adalah setelah kita dapatkan ini, kita pindah di sini, kemudian kita melakukan hal yang sama untuk kedua nilai di sini, di baris pertama dan baris kedua, dengan elemen pivot pada baris ketiga di sini ya, yang nilainya 1. Jadi sehingga dengan mudah saja kita akan mengatakan bahwa R1 itu kurang minus 1,25 ya, kali dengan R3 ya. Sorry, minus ini minus 1,5 ya, sorry, minus 1,5
0,55 ya, sesuai di sini ya, sesuai hasil yang didapat dari sini ya. Oke, seperti itu. Kemudian bagian yang kedua adalah R2 kurang 0,5 kali R3 ya, 0,5 kali R3 ya. Dan seterusnya, sehingga setelah melewati transformasi ini maka bentuk akhirnya sudah seperti ini ya. Sudah seperti ini, sehingga C11 itu sama dengan D1 atau X1 itu sama dengan D1 atau bernilai 1, kemudian X2 sama dengan 2, kemudian X3 sama dengan 3 ya, sehingga hasilnya langsung didapatkan. Jadi nilai X1, X2, X3 itu adalah nilai dari D1, D2 dan D3. Jadi yang kita lakukan di sini adalah murni melakukan operasi baris elementer ya. Semuanya kita menggunakan ketiga syarat yang sudah saya sebutkan pada video sebelumnya ya. Sehingga hasil akhirnya langsung didapatkan. Ya, jadi seperti itu, sangat mudah. Mari kita lihat contoh kode komputernya. Contoh komputernya dengan soal yang sama ya. Sehingga programnya cuma satu saja ya. Cuma satu saja. Kali ini saya mencetokkan bentuk inputnya, saya bawa ke dalam bentuk augmented. Jadi semuanya sudah saya masukkan di sini. Bagian matriks A-nya, kemudian vektor B-nya ya, berurutan seperti ini ya. Sehingga dengan melanjutkan proses eliminasi Gauss ya ke dalam bentuk Gauss-Jordan, yaitu menambahkan diagonal utama menjadi 1 dan segitiga atasnya menjadi 0, maka inilah bentuk programnya ya. Seperti itu. Soalnya ini soal yang sama ya. Kita lihat hasilnya seperti ini. Jadi hasil akhirnya X1 sama dengan 3, X2 sama dengan minus 2,5 dan X3 sama dengan 7 ya. Di sini 7,002 ya, ini karena pengaruh floating point saja. Jadi biasanya kalau ini nilainya tetap dibaca 7,0. Ini error dalam masalah komputasi numerik ini yang kecil ya, 0,02 ya, seperti itu. Oke ya, jadi saya harap Anda bisa mengerti ya untuk metode numerik, khususnya sistem persamaan linear dengan metode Dirac ya. Jadi ini akhir dari metode Dirac ya. Saya harap Anda mengerti dan bisa mengimplementasikannya baik secara manual maupun dengan bantuan kode komputer ya. Oke, selamat belajar dan saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.